Ad-du'a silahul mu'min. Wa imaduddin. Wa nurus samawati wal ard. Ingat, dengan berzikir kepada Allah, maka kita akan terlindungi dari godaan syaitan yang terkutuk, maka akan merapatkan pintu masuknya syaitan ke dalam kalbu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu kembali di channel kesayangan kita yang tidak asing lagi, yaitu Rehab Hati Depaso Official. Channel yang sangat sederhana, tetapi tidak mengada-ada, bahkan penuh dengan makna, dan tetap berkarya dengan bijaksana, dan selalu tidak meninggalkan doa dalam rangka untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a silahul mu'min, wa imaduddin, wa nurus samawati wal ard." Rasulullah SAW bersabda bahwa doa itu merupakan senjatanya orang mukmin, orang beriman. Doa itu merupakan tiang agama, dan doa itu merupakan cahaya langit dan bumi. Jadi sebagai orang yang beriman, jangan sekali-kali meninggalkan doa. Apapun, sekecil apapun permintaan kita, sekecil apapun keinginan kita, hajat kita, angkat tangan kita, tengadahkan kepala kita, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, jangan fokus kepada hasil, karena hasil itu Allah yang menentukan. Doa kita tujukan dalam rangka untuk menunjukkan ketaatan kita, dalam rangka untuk menunjukkan bahwa kita butuh sama Allah. Kita bergantung sama Allah. Ya, kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencukupi segala macam kebutuhan manusia, yang mengabulkan segala hajat manusia. Ya, faktor kegagalan manusia dalam berdoa adalah ketergesa-gesaan akan suatu hasil. Karena hasil yang diinginkan tidak dapat, akhirnya dia tinggalkan berdoa. Ini merupakan faktor terbesar gagalnya seseorang dalam berdoa. Tidak sabar, intinya seperti itu. Baik, kemarin kita sudah membahas terkait masalah pola dan alur masuknya syaitan ke dalam tubuh manusia. Tentunya buat yang menyimak dan yang sudah menonton pasti paham ya terkait masalah pola dan alur masuknya setan ke dalam tubuh manusia. Yang belum menyimak, silakan simak, tonton video sebelumnya yang bertemakan pola dan alur masuknya setan ke dalam tubuh manusia. Untuk kali ini, karena kita mengetahui setan itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia, kita harus mengetahui juga apa celahnya yang membuat setan itu gampang masuk ke dalam tubuh manusia. Dalam buku Mukhtasar Minhajul Qasidin, karya Imam Ibnu Qudamah, yang merupakan ringkasan dari Ihya Ulumuddin, yang dikarang oleh Imam Ghazali, rahimahullah ta'ala, Hujatul Islam, ya, beliau mengatakan, kalau kita berusaha untuk memperkuat kalbu kita, menutup pintu-pintu masuknya setan dalam tubuh kita, dalam kalbu kita, kita harus cari tahu dulu jalan-jalan setan itu untuk masuk ke dalam tubuh kita. Dan jalan-jalan setan tersebut disebabkan karena ada sifat atau rasa yang dimiliki oleh manusia. Yang terbesar adalah yang pertama, sifat hasad. Yang kedua, ambisius yang berlebihan. Karena ketika sudah berlebihan, itu bisa membutakan mata, menulikan pendengaran. Artinya membutakan mata batinnya, membutakan pendengaran batinnya. Pandangannya tertutup terkait masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dalam pikirannya hanya ambisi mengejar apa yang menjadi keinginannya, yang terdorong dari nafsu, yang terbentuk dari ambisi yang menggelora tersebut. Yang pertama hasad, yang kedua ambisi. Lalu yang ketiga amarah, emosional, kemudian syahwat. Nah, amarah ini bukan perkara yang mudah untuk dihilangkan, ya. Tapi memang perkara yang membutuhkan perjuangan yang sangat-sangat ekstra untuk manusia. Karena menahan marah sangat sulit.
Tapi yakinlah, perjuangan kita menahan marah itu, Allah siapkan pahala di sana. Ya, bersabarnya kita menahan marah, insya Allah Allah siapkan pahala di sana. Dan ujung prestasi terbaik adalah orang berjuang menahan marahnya adalah surga. Yang seluruh kenikmatan yang ada di dunia, itu semua ada di surga. Dan kita akan mendapatkan itu ketika kita berhasil menahan rasa marah yang kita miliki. Karena jelas Rasulullah SAW bersabda, la taqdob walakal jannah. Janganlah kalian marah, untuk kalian surga. Ya, silakan berjuang. Jangan dipendam dan jangan dilampiaskan. Jadi kita pertahankan agar tidak kita pertahankan. Itulah bentuk perjuangan kita untuk menekan kemarahan. Lalu apalagi? Ketamakan. Kemudian terlalu cinta akan harta. Lalu kemudian mengajak orang-orang awam untuk fanatik pada satu mazhab yang bisa membuat orang tersebut menyalah-nyalahkan mazhab yang lain. Nauzubillah min dzalik. Lalu bagaimana ketika kita sudah mengetahui celah-celah masuknya setan yang terbangun dari sifat-sifat atau rasa-rasa yang kita miliki, bagaimana caranya agar kita bisa menutup rapat pintu tersebut? Ya. Solusinya Allah tawarkan dengan berzikir kepada Allah. Perbanyaklah berzikir kepada Allah, maka engkau akan beruntung. Siapa yang lalai dari zikir kepada Allah, maka hatinya akan kosong. Dan kekosongan hati tersebutlah akan mudah menjadi permainan syaitan. Nauzubillah min dzalik. Ya, karena ketika orang berzikir kepada Allah, setan itu sembunyi. Takut dia. Lalu ketika orang itu lalai dari zikir kepada Allah, setan itu keluar. Dan terus memberikan tipu dayanya. Terus memberikan godaannya kepada kita. Nauzubillah min dzalik. Ingat, dengan berzikir kepada Allah, maka kita akan terlindungi dari godaan syaitan yang terkutuk, maka akan merapatkan pintu masuknya syaitan ke dalam kalbu kita. Ya, seperti itu. Lalu, bagaimana berzikir kepada Allah? Bisa dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, sholat. Yang kedua, mengaji, membaca Al-Quran. Yang ketiga, menghadiri kajian ilmu agama. Yang keempat, zikir pagi dan petang. Itu merupakan benteng kita dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai dilemahkan kolbunya. Karena kalau kolbu kita sudah lemah, otomatis akan menjadi sasaran empuk bagi setan. Nauzubillahi min dzalik. Ya, ingat 5 poin terbesar masuknya setan ke dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah hasad. Tidak perlu kita jelaskan di sini terkait masalah definisi atau pengertian dari hasad itu. Nanti bisa disimak dari kajian-kajian rehab hati tentunya. Lalu yang kedua, ambisius. Lalu yang ketiga, amarah. Amarah ini bisa merusak akal. Makanya kita bisa melihat orang-orang yang marah itu nggak terkontrol kata-katanya. Karena dia sudah dikuasai oleh syaitan. Laknatullah alaih. Ya, banyak kata-kata yang nggak pantas keluar. Bahkan bisa jadi serangan fisik akibat dari memperturunkan rasa marah. Karena marah itu bisa merusak akal. Lalu emosi yang berlebihan, kemudian syahwat juga, kemudian apa lagi? Tamak. Nah, ini merupakan pintu-pintu terbesar bagi syaitan masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi ingat, perkuat diri kita dengan perbanyak zikir kepada Allah. Jangan dikosongkan kalbu kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang sedikit dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.